Pemirsa, Anda bisa lihat di layar kaca ini adalah anggaran dana Kementerian Pertahanan mulai tahun 2019, 2020 hingga 2021. Artinya di 3 tahun terakhir. Ada peningkatan memang dari 2019 sebesar 115,35 triliun rupiah, kemudian 2020 sebesar 117,9 triliun rupiah, dan 2021 sebesar 136,99 triliun rupiah. Baik, dan rencananya ini adalah daftar belanja yang akan ditukar oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anggaran dananya akan dibelanjakan untuk bisa membeli alat-alat ini, 48 jet tempur, kemudian 2 kapal perang, ada 4 kapal selam, 11 jet tempur Sukhoi, kemudian juga jet tempur F-15 Eagle, F-18 Hornet, kemudian juga pesawat angkut militer Hercules. Itu adalah rancangan yang sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto juga, yang kabarnya ini bercerita pada saat 10 hari atau 2 minggu setelah diberikan tugas menjadi Menhan, ini kemudian diminta atau ditugasi oleh Presiden Jokowi untuk bisa membuat grand design pertahanan tanah air. Dan ini kita lihat kebutuhan alutsista menurut Prabowo Subianto. Mas Ferry mungkin bisa berikan tanggapan karena ini begitu ramai angka yang disodorkan oleh Pak Prabowo, 1.700 triliun rupiah atau 1,7 kuadriliun rupiah. Ini untuk 25 tahun memang, tapi cukup besar, bahkan kemudian banyak yang mengaitkan isu-isu ini, Mas Ferry, bahwa kabarnya ada keterlibatan dari Partai Gerindra sebagai maklar pengadaan alutsista di sini. Begini, saya kurang tahu persis mengenai soal rincian itu, tetapi tentu sebagai Menteri Pertahanan dalam membangun postur pertahanan kita perlu anggaran, dan kemudian kalau itu untuk 25 tahun, besarannya itu tentu itu akan disodorkan Menteri Pertahanan kepada pemerintah, kepada Presiden juga untuk disetujui, dan kemudian tentu harus disesuaikan juga dengan urgensinya, prioritas 1 tahun, karena pada saat beliau dilantik kan pemerintahan ini Pak Jokowi menghadapi tiba-tiba pandemi COVID-19 yang perlu nanti ada refocusing, penyesuaian dan lain sebagainya. Saya nggak tahu persis mengenai detail soal alutsistanya, tetapi yang saya tahu dan kita semua tahu bahwa kemarin sebagai Menteri Pertahanan sudah melaksanakan kegiatan rapat dengan pendapat dengan Komisi 1, dan tentu beliau dalam kesempatan itu menjelaskan kepada Komisi 1. Kemudian juga Pak Prabowo juga sudah menerima banyak pihak dari berbagai kalangan, termasuk juga dari pengamat-pengamat, dan beberapa waktu yang lalu sudah bertemu juga dengan Pak Prabowo, dan tentu Pak Prabowo dalam kesempatan ini juga menjelaskan. Jadi sebenarnya sekali lagi itu tidak perlu itu rencana besarnya, tetapi dalam proses pelaksanaannya tentu akan disesuaikan oleh pemerintah bersama-sama, refocusing, penyesuaian dalam kaitan dengan anggaran yang ada, dan tentu Pak Prabowo juga sebagai Menteri Pertahanan akan bisa merealisasikan sebagai Menteri Pertahanan rencana besarnya itu dengan tentu tidak membebani APBN kita yang sebagian digunakan untuk pemulihan COVID-19 ini. Tapi sekali lagi sebenarnya ya Mbak, sebenarnya kita saat-saat ini tentu harus dukung situasi yang solid, kompak dalam pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi sebenarnya bagi Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, kita semua sekarang harus membantu, mendukung pemerintahan, bantu masyarakat untuk keluar. Saya misalnya di Partai Gerindra yang kebetulan tidak di DPR, kita sekarang bantu koperasi, bantu UKM, bantu pedagang pasar, itu supaya elemen-elemen yang ada di masyarakat pun juga bisa mampu bertahan keluar dari masalah yang sekarang luar biasa ini gitu, Mbak. Baik, Mas Ferry mungkin berkenan untuk bisa memberikan jawaban ataupun mengkonfirmasi, karena banyak juga isu beredar mengenai keterlibatan Gerindra untuk bisa terlibat dalam pengadaan alat ini. Waduh, saya nggak tahu persis ya, itu bisa ditanya ke pihak yang lebih tahu gitu. Baik, Mas Adi mungkin bisa berikan pandangan juga mengenai hal ini.
Kalau saya tidak mungkin berkomentar tentang anggaran yang cukup luar biasa dan menjadi viral itu. Saya sih lebih melihat bahwa kenapa di awal tadi menyebutkan ini adalah momen comeback-nya Prabowo untuk 2024. Karena di podcast itu Prabowo kan bertutur tentang autobiografi politiknya atau biografi politiknya yang disampaikan secara bertutur. Bagaimana menjadi seorang prajurit, bisa tidur sambil berjalan, itu kan satu aura heroisme yang sebenarnya ingin ditunjukkan. Bagaimana misalnya banyak orang yang setuju berkoalisi dengan Jokowi, bicara tentang loyalitasnya sebagai menteri, memberikan yang terbaik, bicara juga tentang misalnya banyak markup anggaran di Kemenhan yang cukup luar biasa yang mesti harus diperangi dan semacamnya. Kan orang bertanya kenapa Prabowo tiba-tiba ngomong tentang profil dan autobiografi politiknya. Sederhana, ini kalau kita bicara tentang momentum dan konteks, tentu tidak terlepas dari hingar-bingar begitu banyaknya elit politik yang sudah melakukan safari politik ke berbagai tempat, ketemu antar elit yang kemungkinan akan dijadikan sebagai alat konsolidasi menuju 2024, Putri. Makanya ini yang saya kira bahwa dari segi tampilan Prabowo relatif agak sedikit terbuka gitu ya, relatif lebih friendly gitu, ngomongnya gue gitu, ataupun dia terbahak-bahak bicara, bahkan sambil berkelakar. Orang nggak setuju awalnya berkoalisi dengan Jokowi karena mungkin orang takut akan ada kudeta, tampangnya adalah tampang kudeta. Suatu hal jok dan sesuatu yang tidak pernah kita terima ataupun tidak pernah kita lihat selama ini dari personifikasi politik Prabowo. Jadi itu yang sebenarnya ingin ditampilkan dari perspektif politiknya. Yang kedua, seringkali kalau kita bicara tentang Pilpres, seakan-akan lama gitu Putri. Ingat Pilpres itu memang 2024, 28 Februari. Itu artinya 2023 itu orang sudah mulai bicara tentang tahapan pemilu. Persis di bulan Maret orang bicara tentang verifikasi partai politik. Orang sudah mulai bicara tentang DPT. Kalau dilihat rentang waktunya itu nggak lama, 2 tahun kok dari sekarang. Waktu yang sebenarnya cukup sempit bagi partai, bagi elit untuk melakukan konsolidasi dan tentu melakukan safari-safari politik yang lain. Banyak juga yang mengharamkan seolah-olah bicara Pilpres itu nggak sensitif terhadap persoalan COVID. Tapi kan elit yang memulai semuanya. Elitlah yang bikin undang-undang, bikin viral. Undang-undang pemilu misalnya di stop. Padahal orang banyak yang berharap supaya pilkada dan pemilu tidak dilaksanakan selama serentak 2024. Bicara tentang undang-undang cipta kerja, undang-undang ITE yang syarat kontroversi. Gimana orang mau berhenti bicara hal-hal yang sifatnya negara? Kita setuju dan sangat powerful mengikuti semua fatsun politik negara dan pemerintah. Di mana-mana kita prokes, kita sudah vaksin, apalagi gratis. Tentu saja kita ingin sehat. Tapi kan banyak juga pesta di negara ini, elit-elit ini kerumunan gitu loh. Ini yang kemudian membuat jangan pernah menganggap masyarakat ini adalah orang yang paling terdepan melanggar peraturan prokes, paling tidak sensitif bicara tentang corona, melulu bicara tentang politik. Nah elitlah yang memulai. Di tengah pandemi elit-elit itu konsolidasi kok, ketemu antar elit, ketemu antar partai. Kalau mau ya stop semua itu. Kita fokus bicara tentang corona, supaya bangsa dan negara ini pikirannya satu. Kalimatun sawa, bahwa yang kita bicarakan sampai 2004 tidak ada yang lainnya. Tapi menurut saya momentum hal yang paling penting disampaikan. Ini adalah catatan penting bagi semua yang ingin maju di 2024. Narasi politiknya tentu tentang COVID. Bagaimana orang recovery secara ekonomi, supaya orang tidak nganggur lagi. Karenanya siapapun yang mau bertanding, entah itu Prabowo dan ketua umum partai yang lain, tentu narasi politiknya bukan lagi tentang populisme, tentang agama dan lain-lain. Tapi bicara tentang bagaimana COVID ini bisa membuat kita itu tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang besar. Kan itu pesannya sebenarnya. Apa kita nggak boleh bicara begini gitu loh, Mbak? Baik, Mas Adi, mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Pak Budi. Apa disampaikan oleh Mas Adi tadi, Pak Budi, bahwa memang bukannya menyampaikan fokus terhadap COVID dan sebagainya tentang saat ini bagaimana pandemi ini melanda Indonesia, tapi juga justru pembicaraan mengenai gerakan politik ini dimulai oleh para elit politik sendiri. Silakan Pak Budi. Nah, karena itu saya setuju tuh dengan bahwa ini memang dimulai oleh elit politik sendiri yang agak genit nih menurut hemat kami, yang sudah mulai melakukan manuver-manuver atau langkah-langkah yang mengindikasikan ingin terlalu cepat membicarakan Pilpres 2024 atau pemilu 2024. Memang untuk membicarakan hal-hal
mengenai 2024 itu kan hak setiap warga negara, nggak ada masalah. Karena berdiskusi, bergunjing, membicarakan dari mulai warung pinggir jalan sampai hotel-hotel mewah tentang nasib bangsa, bagus. Bahwa semua warga bangsa kita peduli dan concern tentang nasib bangsanya. Nah, di satu sisi itu, tetapi di sisi lain adalah bahwa kami dari pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin ini fokus ke dua hal tadi. Karena buat hemat kami kita berpikirnya begini, kita ngomongin 2024 kalau kita negara ini nggak selamat mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, terus apa ada 2024? Jadi buat kami fokus kita ke kedua itu. Tapi tentu saja kita tidak bisa melarang siapapun untuk membicarakan tentang 2024. Apalagi partai politik dengan inner logiknya masing-masing tentu memiliki kepentingan survival masing-masing untuk 2024. Dan itu lumrah dalam demokrasi. Begitu loh. Partai berpikir tentang bagaimana keberlanjutan sustainable dan survival menuju 2024 itu haknya partai politik juga. Begitu loh. Tetapi bagi kami, terutama dari unsur pemerintah, ya buat kami kita fokus dua itu, gitu loh. Karena tanggung jawab kita terhadap negara dan bangsa ini kan bagaimana bangsa ini bisa keluar dari dua masalah tadi, soal pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Karena seluruh negara di dunia ini fokus ke sana. Dan karena semuanya dunia kena pandemi COVID dan krisis ekonomi, maka yang bisa menyelamatkan adalah negara kita sendiri. Kita tidak bisa minta tolong pada siapapun. Karena itulah persatuan, kegotong royongan kita ini lagi sangat butuhkan dan sangat mutlak untuk mengeluarkan bangsa ini dari krisis. Ini krisis yang tentu saja nggak ada rumusnya ini. Nggak ada rumusnya sebelum-sebelumnya. Karena ini multisektoral, menghantam seluruh sendi kehidupan, dari mulai ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai hal. Yang tentu saja ini menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai komponen bangsa untuk segera membawa bangsa ini keluar dari krisis ini. Begitu. Baik. Ya, Mas Kedi, kalau kita sudah mulai melihat Pak Prabowo mulai terbuka, berbicara, gayanya juga sudah mulai santai. Kira-kira ke depannya ini apa yang bisa kita lihat atau bisa kita tunggu dari Pak Prabowo? Oke, jadi ini statement-statementnya menarik nih buat saya gitu ya. Termasuk juga apa yang kita tunggu dari Pak Prabowo ke depannya. Udahlah, paling simpel sebetulnya apa yang kan tinggal pilihannya cuma dua kan. Satu, Pak Prabowo memang kemudian mencalonkan diri jadi presiden 2024. Yang kedua, Pak Prabowo tidak mencalonkan diri jadi presiden tahun 2024. Kan gampang sebetulnya pemikirannya, sesederhana itu. Tapi gini, logikanya sederhana. Kalau misalnya kita anggap bahwa 2024 itu misalnya masih jauh, kita ada sebuah statement ada sebuah statement bahwa ada sebuah statement bahwa negara ini tidak bisa bertahan kalau kita harus memperhatikan apa yang terjadi sekarang dulu, COVID dan lain sebagainya, maka kita nggak bisa bilang bahwa ini nggak saling terkait. Ini sangat terkait malah. Ini sangat terkait. Logikanya adalah kalau misalnya tidak dipikirin juga di 2024 segala macam, ya gimana ceritanya kita COVID itu berdiri sendiri-sendiri? Nggak ada yang berdiri sendiri-sendiri. Semuanya saling terkait, apakah itu COVID, apakah kemudian ekonomi, segala macam. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita berpikirnya jangan satu, tapi multilateral gitu loh, banyak. Nah, kebiasaan masyarakat Indonesia kalau ada satu topik, maka cenderung untuk fokus di topik itu aja. Bukannya kemudian berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan yang lain. Dan itu bahaya buat saya. Kita sama aja bilang pada masyarakat bahwa udahlah kita fokus ke COVID doang. Padahal COVID ini ada hubungannya tadi sebetulnya dengan geopolitik. COVID ini ada hubungannya dengan ekonomi. COVID ini ada hubungannya dengan politik dan lain sebagainya. Sekali lagi jangan pernah berpikir bahwa COVID ini cuma COVID. Kita nggak akan bertahan kalau nggak mikirin COVID. Loh yang lainnya apa nggak kemudian dipikirin? Gitu sih menurut saya. Baik Mas Kedi. Mungkin penutup Mas Adi singkat saja. Ya sederhana kalau saya, jadi saya membaca dari jauh kira-kira begitu, banyak elit-elit yang sudah mulai bekerja menuju jalan panjang 2024 Putri. Banyak isu yang kemudian dikapitalisasi sebagai profiling untuk mengkonsolidasi ide gagasan, supaya publik sebenarnya mulai ingat dan aware terhadap siapa kira-kira kader sosok potensial yang akan maju di 2024. Itu yang saya tangkap secara umum. Isunya apa? Ada yang isu COVID, ada yang isu ekonomi, tergantung posisi politiknya saat ini.
Kenapa Prabowo kemudian terkesan tiba-tiba main di podcast? Satu, di podcast ini selain lebih friendly dan lebih terbuka, Prabowo ingin mengesankan bahwa beliau adalah sosok yang bukan sosok yang tidak tersentuh. Selama ini kan orang kalau melihat Prabowo kan kaku, protokoler, tapi dengan podcast cukup friendly. Publik bisa bercakap secara langsung sebenarnya bahwa Prabowo boleh tua dari segi umur, tapi gaya politiknya sudah mulai lebih bijak dan tentu sesuai dengan konteks. Yang kedua yang paling penting adalah tentu ini tetap ingin menjadi pembicaraan Putri, karena Prabowo sekalipun digadang sebagai capres 2024, selain diamini, tentu Prabowo juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa secara perlahan mulai keluar kandang. Bicara kapasitasnya sebagai Menhan, di tengah gemburan kanan kiri tentang alutsista, bicara banyak isu yang berkaitan dengan berbagai hal isu politik, bicara atas kapasitas sebagai ketua umum partai tentu saja. Untuk apa misalnya Prabowo bercerita bahwa banyak orang yang tidak setuju ketika beliau bergabung dengan Jokowi. Kan itu adalah satu teka-teki yang selama ini ingin mendapatkan konfirmasi ketika Prabowo bergabung. Artinya apa? Biografi politik ini ingin disampaikan secara bertutun satu persatu sebagai momentum di mana Prabowo ingin comeback bahwa di 2024 inilah pertarungan yang saatnya sudah mulai dilakukan. Dalam politik apapun bisa terjadi, apapun juga bisa dikonsumsi, tapi yang jelas kita tetap fokus bicara tentang COVID. Janganlah kita kembali gitu ya, membuat isu-isu yang justru kontroversi, tidak produktif, yang justru memalingkan kita semua, tidak membuat Indonesia ini jauh lebih bagus. Kan itu saja sebenarnya, Putri. Baik, mungkin Mas Ferry terakhir, singkat saja Mas Ferry. Mas Adi udah bisa menjelaskan dengan luar biasa, dan sekali lagi ya bagi kami bahwa sekarang ini kita nggak mau terjebak, untuk kita sekarang justru mengingatkan kepada semua pihak, tahun-tahun ini ya memang nggak bisa dipisahkan dengan 2024, tapi tahun-tahun ini ada tahun-tahun penting juga untuk kita sebagai bangsa, baik pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, untuk bisa keluar dan kita segera pulih lagi, karena memang masyarakat beda logikanya dengan elit, kita bagian dari elit, dari partai gitu, yang harus sekarang justru berempati dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang sekarang justru butuh dukungan dari para elit ini semuanya, baik soal ekonomi dan yang lain-lainnya gitu. Baik. Gitu aja, Mbak. Baik. Ya, Mas Ferry terima kasih sudah bergabung dengan diskusi ini. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Budiari, juga terima kasih untuk waktunya sudah memberikan keterangan kepada kita. Mas Kidi juga terima kasih sudah memberikan analisa. Terima kasih untuk waktunya. Mas Adi juga terima kasih sudah datang ke studio memberikan pandangannya mengenai hal ini.